Pemirsa, sistem penerimaan siswa baru di DKI Jakarta membuat banyak orang tua maupun peserta didik merasa frustrasi. Dalam sistem zonasi di Jakarta, jarak dari rumah ke sekolah tidak lagi menjadi hitungan utama. Siswa yang diterima masuk ke sekolah negeri ditetapkan berdasarkan umur. Calon siswa diurut dari usia yang tertua hingga yang lebih muda, sesuai dengan jumlah kuota yang ada. Ya, apalah jadinya jika kemudian siswa yang memang rajin belajar ternyata tidak diterima di sekolah pilihannya lantaran usianya lebih muda dari siswa yang lain. Nah, kita akan membahasnya hari ini bersama sejumlah narasumber. Ada Ketua Komnas Perlindungan Anak Bapak Aris Merdeka Sirait, ada juga Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Pak Basri Basko, dan Pakar Pendidikan Darman Nitya. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang juga Bung Alfad dan Sira. Selamat petang. Baik, Bung Alfad dan Mbak Sira. iya, saya ingin ke Bang Aris dulu. Bang Aris, tadi kita mendengar sebelumnya bahkan kabarnya ada ribuan laporan yang masuk ke Komnas Perlindungan Anak mengenai ini. Banyak anak-anak yang frustasi dengan PPDB online di DKI Jakarta. Benar seperti itu? Benar. Jadi sejak hari Kamis, Jumat, Sabtu kemarin kita menerima perwakilan dari orang tua dari anak-anak yang menjadi korban dari penyelenggaraan PBBD online DKI Jakarta tahun 2020. Dan itu terus bertambah, bahkan besok direncanakan akan bertemu dengan Komisi 10 dengan bersama-sama dengan anak-anak itu. Pooling kita ada 1.000, menyebutkan 1.000 narasumber, maksud saya ada 91% itu menyatakan ketidaksetujuannya untuk penerapan penerimaan murid baru di tahun 2020 untuk DKI Jakarta. Nah, dari data-data yang kita peroleh untuk pendengar dan pemirsa TV One, untuk orang-orang tua yang ada di DKI Jakarta yang sekarang menjadi korban PPD online 2020, setelah kita pelajari Permendikbud nomor 44 tahun 2019 itu salah dilaksanakan dan diterjemahkan dalam juknis Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kesalahannya di mana, Bang Aris? Menyebutnya itu adalah gagal paham terhadap pelaksanaan Permendikbud 44 tahun 2019. Jadi pengaduannya itu berdasarkan itu, dan bahkan sekarang ini ribuan anak-anak juga sudah tidak percaya lagi terhadap prestasi, terhadap nilai akademik, karena sistem pemilihannya adalah atau sistem penerapannya itu berdasarkan usia. Jadi ada protes keras yang meminta supaya ini dibatalkan dan diulang kembali karena memunculkan kecurangan. Karena itulah gagal pahamnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang didukung tentunya pemerintah daerah DKI Jakarta, dalam hal ini gubernur. Oleh karena itu saya kira ini patut dicabut dan diulang kembali. Karena apa? Penerapan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 itu di tempat yang lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Batam, Riau itu tidak bermasalah karena dia menerapkan pasal 25 ayat 1 yang mengedepankan afirmasi zonasi, kemudian jarak, dengan mengabaikan yang paling jaring pengamannya adalah usia nanti pada kuota-kuota yang berikutnya. Tetapi ini dengan alasan yang tidak masuk akal menurut saya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan DKI Jakarta demografisnya berbeda dengan yang lain. Permendikbud 44 tahun 2019 itu pelaksanaannya itu bukan hanya khusus untuk satu tempat, itu berlaku secara umum. Jadi tidak masuk akal. Oleh karena itu sekali lagi secara pendek saya mengatakan dari pengaduan itu batalkan itu dan ulang kembali supaya itu berkeadilan. Baik, kita kasih kesempatan untuk yang lain untuk bisa mengomentari hal ini. Saya ingin ke Pak Basri Basko. Pak Basri, apakah ada rencana dari pihak DPRD DKI Jakarta untuk memanggil pihak Kadisdik untuk menjelaskan apa yang terjadi dan mungkin memberikan evaluasi seperti yang disampaikan oleh Bang Aris tadi? Ya, Mas Alfad dan Mbak Sira. Jadi DPRD DKI Jakarta khususnya Komisi E itu sudah memanggil 2 kali Dinas Pendidikan berdasarkan aduan masyarakat yang datang bertubi-tubi kepada hampir semua anggota dewan, khususnya kami-kami yang ada di Komisi E, dan khususnya lagi kepada kami di fraksi Golkar pada saat itu. Berdasarkan itu kita panggil, kita sadar bahwa ada yang salah. Setelah kita kaji, khususnya di fraksi Golkar memang salah.
Nah, yang kita herankan, nah Dinas Pendidikan ini di dua pertemuan tersebut seolah-olah terlalu keras kepala, tidak mau mendengarkan sedikit pun apa jeritan hati para orang tua yang anak-anaknya menjadi korban. Gak mau sedikit pun mengambil usulan atau tuntutan-tuntutan yang ada dikemukakan dalam Komisi E. Pada saat itu kita menuntut, karena menurut kami pelaksanaan atau juknis PPDB DKI Jakarta ini bertentangan dengan Permendikbud. Sesuatu yang bertentangan dengan rujukannya maka dia cacat hukum. Kalau cacat hukum maka dia harus dibatalkan demi hukum. Itu. Ini kapan usulan ini disampaikan oleh DPRD DKI Jakarta? Mengusulkan. Bang Basri? Minggu lalu kurang lebih hari Rabu atau Kamis itu kita ketika rapat itu kita dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore itu kita kejar terus. Nah, kalau kita tuntut juga waktu itu, kalau tidak dibatalkan maka harus adil. Kalau dia tidak mau dibatalkan harus adil. Adilnya kita minta kuotanya, jumlah kuotanya itu dirubah. Karena kan dia juga merubah Permendikbud itu, dia rubah yang afirmasi 15% dia bikin 25%. Yang zonasi di Permendikbud itu 50%, dia rubah jadi 40%. Maka kalau dia Bang boleh Basri, merubah isi Permendikbud, itu kemudian alasan dari Kadisdik. Kadisdiknya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai harus dianulir ataupun diganti. nah, penjelasan kepala dinas pada saat itu hanya mutar-mutar aja. Yang ditanya A, yang dijawab Z, yang ditanya B, yang dijawab Y. Itu tuntutan kita jelas pada orang tua itu. Kalau tidak bisa dibatalkan, maka supaya adil kuotanya ditambah. Kuota yang buat zonasi dengan umur itu 40% dikurangi, tambahkan kepada jalur prestasi yang tadinya cuma 20% jadi 30%, sehingga adil. Seleksi pakai umur 30%, seleksi pakai prestasi 30%, sehingga anak-anak yang umurnya muda dan berprestasi ini tidak dikorbankan, mereka punya kesempatan di 30% itu. Baik. Kalaupun itu tidak bisa, kita menuntutnya agar ditunda seminggu 2 minggu sambil kita kaji lagi yang terbaik seperti apa. Tapi Baik. dasarnya Dinas Pendidikan keras kepala, mereka nggak sedikit pun benarkan. Bang Basri, artinya nanti ke depannya akan tetap diusulkan kepada Disdik untuk segera dianulir. Iya, potokannya adalah bahwa juknis ini atau PPDB DKI Jakarta tahun 2020 itu adalah melanggar hukum. Untuk itu patut dibatalkan dan diulang sesuai apa yang tertera di dalam Permendikbud 44 2019. Negara ini ada 34 provinsi, 33 lainnya berhasil menerapkan, memahami apa yang tertera dalam Permendikbud 44. Hanya provinsi DKI Jakarta saja yang berbeda. Sehingga saya bertanya, yang benar yang 33 provinsi atau yang benar DKI Jakarta yang tinggal sendiri? Baik, Pak Basri. Benar kata Pak Ari Sirait tadi, ini gagal paham Disdik DKI Jakarta terhadap Permendikbud ini. Baik, saya ingin ke Pak Darmaning Tias. Pak Darmaning Tias, apakah memang masih memungkinkan ketika PPDB sudah dilakukan, sudah 3 tahap, jalur prestasi non akademik, jalur afirmasi dan jalur zonasi, masih menyisakan 1 lagi, apakah memungkinkan untuk kemudian dianulir dan diulang kembali? Saya kira kalau yang sekarang agak susah ya, karena itu justru akan menimbulkan kehebohan. Itu. Tapi saya justru saya sedikit berbeda dengan Pak Aris maupun Pak Hari itu. Meskipun saya sepakat dengan Pak Hari soal komposisinya yang sama. Saya sudah baca Permendikbud nomor 44 tahun 2019 maupun juknis Kepala Dinas Pendidikan DKI ini. Nah, sebetulnya yang kalau menurut saya ya, juknis ini nggak melanggar hukum, nggak melanggar Permendikbud, karena batas usia tertinggi itu tidak dilanggar. Itu. Jadi misalnya masuk ke SD maksimal 12 tahun, masuk ke SMP 15, masuk ke SMTA 21 tahun, itu nggak dilanggar. Berarti nggak melanggar, itu ya. Itu satu. Kedua,
sebetulnya kalau kita baca juknisnya secara teliti, syarat usia yang pertama yang diprioritaskan, yang nomor 1 lah ya, itu hanya di jalur zonasi sama jalur afirmasi. Gitu. Oke. Nah, yang lainnya itu ya usia dipertimbangkan, tapi tidak nomor 1. Gitu. Nah, kalau ini saya setuju. Kenapa? Karena ini justru untuk menciptakan keadilan. Tapi kenyataan di lapangan justru usia menjadi faktor utama Iya. Pak di DKI Jakarta, berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Itu yang Bagaimana itu jalur bisa adil? zonasi. Bagaimana itu gagal paham juga Diseleksi, itu Pak, dari Pak. rakyat Enggak, itu. itu Gagal paham yang itu. jalur Itu coba zonasi. dibaca dulu di pasal 25 ayat 1. Gitu loh. Enggak. Jangan Begini. ini kan ini Pak pernyataan Darmanin Tias. Darmanin Tias ini membuat Baca 25 ayat 1, ayat 2 dan pasal 28. Pak Darmanin Tias, jadi anak-anak memang kita sepakat punya hak untuk berpendidikan. Tapi Ya. saat ini banyak sekali anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena ditolak masuk sekolah negeri padahal nilainya berprestasi, tetapi tidak punya biaya untuk melanjutkan ke swasta. Kemudian ini harus seperti apa solusinya? Tapi dijawabnya nanti, kami segera kembali usai jeda.